Baik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan arahan dari pengurus Provinsi Lampung. Jadi nanti untuk agenda kita yaitu adalah pembentukan kepengurusan. Ya, untuk pembentukan kepengurusan ini nanti kita bentuk dulu pengurus intinya dan diutamakan adalah ketuanya. Untuk itu nanti saya mohon izin untuk memandu jalannya pemilihan ketua Igornas Kabupaten Waikara. Jadi harapannya nanti karena ini kan sudah terwakili ada dari SD, SMP, SMA, MTS, mungkin SMK juga semuanya sudah terwakili. Jadi nanti mohon untuk sama-sama urut rebut bagaimana supaya kita ini bisa terbentuk kepengurusan Igornas, terutama Tirasalis ketuanya. Nah, setelah terbentuk ketua, nanti kita akan bentuk informatif untuk membentuk kepengurusan baik inti maupun seluruhnya. Jadi untuk ini nanti sebelum saya mulai, saya mohon masukan dulu. Ya, saya masukan dari rekan-rekan semua untuk teknisnya seperti apa. Karena kita nanti kalaupun ada balonnya, calonnya, ya kita usahakan nanti ada calonnya, nanti ya bisa melakukan pemilihan secara demokrasi. Kalaupun tidak ada yang satu calonnya, ya kita aklamasikan. Untuk itu sebelum kita mulai, sambil kita istirahat sebentar, saya mohon masukan dari rekan-rekan semua mengenai pelaksanaan pemilihan ketua Igornas Kabupaten Waikara. Mungkin dari Ibu pengawas dan Bapak pengawas kalau ada masukannya, kami persilakan. Boleh, silakan. Oh ya, silakan. Oh, silakan dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Numan Maduri Sopati beserta Bapak Ibu pengurus. Di sini yang ingin saya pertanyakan, Pak, khususnya di Kabupaten Waikara ini di Kecamatan Kusuma, rata-rata guru olahraga itu bukan dari basicnya. Wow. Jadi apakah kami ini termasuk ke Igornas? Sedangkan kami terus terang Bapak Ibu ya, di sekolah saya itu tidak ada guru olahraga sama sekali. Jadi guru kelas itu diserahkan dengan wali kelas masing-masing. Sedangkan kami ini sebisa-bisanya saja, Pak. Mungkin hanya berapa persen yang mempunyai standar kualifikasi ijazah. Itulah yang luar biasa tadi, Pak. Nah ini. Jadi kalau kami nanti seandainya ditunjuk sebagai anggota Igornas, mungkin nanti terkendala dengan kualifikasi ijazah, Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengawas menjawab atensi dari kawan-kawan terkait dengan katakanlah legalitas terkait dengan keanggotaan nanti. Teman-teman sekalian, di dalam ADRT mungkin sudah sedikit disinggung oleh Pak Norman ya. Di ADRT itu ada 3 anggota yang memang kita adopsi ya, kita adopsi. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
kupas dulu biar nanti asumsi teman-teman tidak keliru. Nah, terkait dengan anggota biasa, ya ini sudah biasa, berarti orang-orang penjas, ya, yang memang punya kualifikasi pendidikan strata 1 olahraga, ya, dan itu adalah SPD pendidikan olahraga, bukan sarjana pendidikan ekonomi, ya. Nah, itu anggota biasa. Anggota luar biasa ini masuk yang disampaikan oleh rekan teman kita tadi, ya. Jadi artinya apa? Suatu kehormatan bagi kita karena memang dinamika guru di daerah ini, Pak, ya, dinamika guru di daerah ini memang susah kita prediksi sekali, apalagi di daerah makmur terpencil 3T, ya. Tamatan SMP, nggak usah bicara SMA udah tinggi, apalagi kalau sudah D2. Tamatan SMP, tapi karena memang di sekolah itu tidak ada pilihan, tidak ada tenaga pendidik yang memang bisa diberdayakan dan yang punya sarjana pendidikan, akhirnya kepala sekolah meminta bantuan warga atau anggota masyarakat di sekitarnya untuk bisa dibantukan menjadi staf atau tenaga pengajar di sekolah itu. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Ya, mungkin ada juga pemerintah, ya. Ini sama nih Pak Numan. Kalau siswa 400 ini Bu Pengawas ini menjadi PR juga. Nah, siswa 400, guru PNS-nya cuma 4, 5 sama kepala sekolah. Ya sebenarnya ya nggak layak sebenarnya. Ya, kalau udah siswanya 400 itu, ya gurunya ya udah ke 10 gitu paling enggak. PNS-nya ini idealnya maksud saya, kan? Nah, kemudian apakah tidak boleh saya tadi? Ya, boleh saja. Ya, tapi kalau memang pemerintah mau mengimpor dia ke sekolah itu yang memang betul-betul sarjana, dengan setengah hati ke kepala sekolahnya. Apalagi kalau PNS, murah dengan bosnya untuk bayar dengan hormon. Nah, artinya itu boleh. Tetapi harapan saya sudah sampaikan dengan Pak Nyoman beberapa hari lewat. Kalau yang teman-teman yang memang diperbantukan menjadi tenaga pendidik di satuan pendidikan, tetapi kualifikasi pendidikannya tidak linear, tidak sesuai dengan kualifikasinya, ya jangan mengambil posisi yang strategis. Artinya apa? Jangan diwakil, jangan sekretaris, jangan bendahara, jangan pula jadi ketua bidang. Nah, ya anggota, ya. Artinya anggota. Boleh lah, boleh, sangat boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, anggota luar biasa. Anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini tentu menjadi fenomena bagi satuan pendidikan atau mungkin bagi pemerintahan daerah. Karena yang paling cepat naik pangkat itu guru. Yang paling cepat naik pangkat itu guru. Sehingga pemerintah daerah untuk mengambil pos-pos strategis dari kasih ke atas harus jenjang baperjakannya harus sesuai, nggak boleh 3A ujung-ujung dari kabin. Mungkin karena yang Pemda itu jarang sekali penerimaan dan lain-lain. Kemudian mereka juga 4 tahun sekali naik pangkat. Kita 2 tahun nggak bisa. Ini cepat. Hanya apa? Mayoritas pegawai Pemda itu backgroundnya adalah guru. Nah, anggota luar biasa tadinya, ya, kita contohkan saja Pak Ahmad. Pak Ahmad itu guru olahraga asli, background olahraga. Tapi karena dia dipercaya dan diajak dan diberikan amanah menjadi pindah ke struktural, ya itulah anggota kehormatan yang ada
awal dan kita ajak bergabung menjadi anggota Igornas, itulah namanya anggota kehormatan. Bukan hanya Pak Ahmad ya, Bu Haja, Bu Haji, Pak apa namanya? Tukul ya boleh. Dia itu pengawas ya, dan dia masih apa namanya backgroundnya, kalau mau background yang berolahraga ya boleh. Yang tidak boleh itu teman-teman sekalian, dia sarjana hukum, sarjana ekonomi, bergabung menjadi pengurus IPI. Tapi kalau dia sarjana hukum, dia guru olahraga di sekolahan, boleh, tapi dia tidak anggota. Ya, sama kayak ya tamatan SMP, tamatan SMA tadi, boleh. Ya, karena SK menjadi acuan adalah SK nanti. Karena teman-teman sekalian, ini nanti setelah terbentuk, semuanya sudah disampaikan dengan Mas Nurdin Toro ya. Semuanya harus tergabung di dalam kepengurusan Igornas. Karena apa? Karena nanti akan kita data, ya, by name, by number, by address, ya, by satuan pendidikan, kaitannya nanti dengan kartu tanda anggota, KTA. Ya, karena semua dapat KTA nanti, yang sudah terdata, yang sudah mengisi link form apa namanya pendataan nanti. Jadi makanya semuanya harus kami lakukan 500-an anggota, karena semuanya saya masukkan. Berapa sekolahan yang ada di dalam Barat, berapa guru olahraga yang diberikan SK oleh kepala sekolah, itulah anggota Igornas di sana. Ya, saya juga begitu yang dari apa namanya, yang dari kanan. Ya, jadi itu mungkin Pak terima kasih. Silakan, mau masih ada lagi. Lanjut mungkin kalau tidak ada lagi, Bibi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Udo Haidir Ali, Pak Inoman, Pak Nurdin Toro, dan di samping saya senior saya Pak Tukul. Saya mohon izin berdiri boleh? Boleh. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam Igornas. Sekali lagi, salam Igornas. Baik, luar biasa pagi hari ini atau siang hari ini di SD Bukit Anak di rumahnya Pak Inoman. Terima kasih untuk memfasilitasi kami. Saya juga baru hari ini bisa bergabung untuk kita semua. Jadi di aula ini saya rasa tidak ada SD, SMP, SMA, begitu ya, betul? Yang ada di sini adalah Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional. Insya Allah kita akan membentuk pengurusnya untuk tingkat kabupaten. Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kakanda kita tadi atau Udo kita tadi, Pak Haidir Ali, bahwasanya satu ada senam wajib atau senam SKJ yang harus kita sosialisasikan di sekolah kita masing-masing. Jujur saya perkenalan dulu, saya memang awal basicnya dari guru olahraga. Jadi saya Fakultas Olahraga Kesehatan dari IKI Padang. Saya bermula mencari sesuap nasi di Wekanan pada tahun 2000. Saya menjadi guru olahraga, lanjut kepala sekolah, dan alhamdulillah dari 2016 disuruh belajar untuk menjadi pengawas mapel khusus olahraga dan juga pengawas manajerial. Itu sekilas. Dan saya juga awal ke Wekanan refresh juga, karena di awal di zamannya Pak Tamanuri kami dikumpulkan guru olahraga untuk menjadi instruktur senam di kabupaten. Dari 10 orang susut hilang, akhirnya 2 orang saja, dan alhamdulillah sampai tahun 2016 saya masih aktif. Namun setelah melaksanakan rukun Islam saya mundur karena menurut saya nggak punya kepercayaan diri lagi untuk berbagi bersama. Namun di dalam diri, karena memang kita sudah makanannya olahraga, saya off 2 tahun, saya langsung drop, saya sakit. Ternyata saya dapat obatnya adalah ternyata tanpa olahraga saya tidak sehat gitu. Jadi untuk itu teman-teman semua, teman-teman saya semua, seperti apa yang disampaikan tadi, kalau pertanyaan tidak ada, karena apapun yang sudah disampaikan oleh Udo
Haidir Ali tadi saya rasa cukup jelas, padat, dan juga bisa untuk membuat kita semuanya paham tentang apa sih itu Igormas. Nah, untuk itu juga saya menginginkan, mengharap, bahkan juga menegaskan untuk kita yang ada di sini sesuai dengan Mas Igormas, kita menjadi garda terdepan. Artinya di sekolah kita harus menjadi garda terdepan. Jangan sampai saya ke sekolah binaan Jumat katanya olahraga kok gurunya nggak ada. Padahal saya senang juga kalau untuk di sekolah, karena itu keluarga, saya masih nggak malu buat bergerak seperti apa sesuai dengan musiknya ya. Kalau aerobik ya musiknya seperti apa. Tapi kalau nanti saya pengajian ya lain lagi. Artinya kita hidup ada dunia dan ada akhirat. Jadi walaupun sudah aja saya untuk senang bersama dengan kita saya masih siap gitu. Walaupun sudah 50 tahun, insya Allah. Jadi saya mohon, walaupun di sekolah kita mungkin guru olahraganya lelaki, bapak-bapak, ya saya rasa juga untuk jadi instruktur kenapa tidak? Dan mungkin kita akan menggait siswa untuk menjadi asisten. Nah, untuk itu jangan sampai saya temukan kembali di sekolah Jumatnya guru olahraganya tidak ada, atau apalagi guru olahraganya perempuan, nggak ada di tempat. Nah, untuk itu juga kalau bisa yang menjadi instruktur di kabupaten itu ya jangan, mohon maaf ya, itu teman-teman saya semua. Kalau bisa sih, kenapa sih nggak adik-adik saya yang cantik-cantik yang ada di depan saya atau yang ganteng? Mantan murid saya banyak di sini, Pak Haidir Ali, Pak Amboy, ya Pak Anan, di sebelahnya Eka, saya nggak sebutkan satu persatu. Rata-rata di depan ini anak semua, jadi saya merasa saya sudah tua sekali hari ini. Padahal tadi saya masih paling muda. Iya. Usia tapi jiwanya muda. Oke, terima kasih. Kedua, untuk di Februari nanti di O2SN selama ini tetap kita melibatkan untuk menjadi juri itu adalah guru olahraga. Namun masih terdapat beberapa orang yang tidak berkompeten sehingga kadang-kadang hasilnya tidak sejauh. Kalau kita sama kita enak ya? Enak gak kerjasamanya? Iya, tapi kalau ada 1-2 yang tidak berkompeten, saya rasa nanti hasilnya masih ada yang mengganjal sehingga sampai rumah yang tidak perlu kesel dengan, tidak perlu mendengarkan kekesalan kita di rumah dapat imbasnya. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya juga ada tadi apapun yang disampaikan oleh ya pengurus informasi komisi tadi, Haidir Ali, saya sampai hilang ya apa yang disampaikan karena di depan saya ada yang, makanya saya sengaja pakai kacamata ya. Orangnya agak nervous kalau ada mata yang bagaimana gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Apapun yang diharapkan dan juga kita dengarkan bersama tadi untuk bisa kita indahkan, saya mohon kita lebih hidup lagi. Guru olahraga itu di sekolah malah saya merasa punya kuasa yang lebih, betul tidak? Olahraga tanpa sekolah tanpa olahraga tidak akan hidup. Jadi saya harap tolong maksimalkan apa yang kita punya. Walaupun kita tidak bisa, kita bisa merangkul teman di samping atau siswa kita yang mungkin memang bisa untuk kita jadikan asisten kita. Nah, untuk itu semoga ke depan dengan adanya kepengurusan ini, dengan adanya kita bersilaturahmi, bersilaturahmi antara SD SMP yang ada dalam kepengurusan di Igormas, kita bisa untuk saling berbagi praktik baik sehingga kita bisa menularkan di tempat kita masing-masing. Itu saja, mohon maaf mungkin ada yang yang kurang pas yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida Desa. Jadi saya pandu kembali. Jadi untuk hari ini kan kita yang pertama ada pemilihan ketua. Jadi kalau sesuai aturan kita mungkin ada sidang pleno segala macam, kita menentukan bakal calonnya, terus tahapannya juga ada tahapan pencalonan, terus ada dari tahapan pemilihan. Jadi untuk itu kita sepakati untuk pemilihan ketua ini karena ada 3 cara, mungkin ada musyawarah, ada voting, ada aklamasi mungkin. Jadi nanti kita sepakati apakah perlu kita munculkan bakal calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan, atau mungkin kita pandang ada yang mampu untuk kita tunjuk sebagai ketua. Nanti sama-sama kita sepakati. Oke, untuk
tahap pemilihan ini apakah disepakati kalau kita ada tahapnya saja dulu, ada 3 tahap tadi, ada musyawarah, ada voting, ada aklamasi. Nah, Aklamasi ada. gimana Bapak? Aklamasi saja ya. Berarti kita coba dengan aklamasi. Dan untuk penentuan sebagai ketua, apakah kita sepakati untuk ditentukan kriteria terlebih dahulu atau tidak? Misalnya kita kriterianya seorang sosok ketua ini harus ini, harus ini, harus ini. Atau mungkin kita pandang beliau mampu, kita tunjuk sebagai ketua. Ya, makanya kan untuk menjadi bakal calon ini kan tentunya mungkin harus kita ketahui dulu profilnya kan. Kita tidak tahu mungkin siapa yang akan kita calonkan sebagai ketua. Bagaimana? Kira-kira apa perlu kita munculkan calon terlebih dahulu? Nah, kita munculkan calon terlebih dahulu. Itu bisa diketik Pak, ditampilkan di layar. Ya calonnya. Nah, kita munculkan calonnya itu terlebih dahulu ya. Tapi kita sepakat dulu. Kriteria yang harus kita calonkan itu apa? Kriteria yang paling utama. Basicnya olahraga. Oke. Kriteria yang pertama basicnya olahraga. Mau ditulis dulu kita untuk kriterianya. Baru aja. Kita buat dulu nanti siapa yang sudah masuk kriteria tersebut orangnya kita tampilkan juga. Kriteria dulu kita minta tulis kriteria yang terlebih dahulu. Nanti kan kriteria kan akan melekat udah namanya siapa. Kira masuk apa enggak kriteria kan gitu. Munculin aja siapa ketuanya, calonnya. Oke, kita munculkan saja dan untuk ya. Kalau bisa diurutin dari SMA atau wakilnya SMP. Oh, jadi apa kita mau kita usulkan per jenjang atau per wilayah? Nah, per jenjang kan ada SD, SMP, SMA. Agar tidak terkotak-kotak lagi, jangan sampai wilayah. Nah, baik. Ini saran ya teman-teman sekalian, saran. Dan ini pun saya selalu menyampaikan dengan teman-teman di kabupaten, bukan hanya di Lampung, tapi di seluruh Indonesia. Ya. Kalau untuk kabupaten, pengurus kabupaten, supaya komunikasi, supaya artinya lebih enak kita berkomunikasinya, sebaiknya ketua kabupaten itu adalah guru SD atau SMP, karena itu adalah wewenangnya kabupaten. Kita sudah pernah melihat, kami sudah melihat ketua di kabupaten itu guru SMA susah sekali dia komunikasinya, karena bukan link dia kan di provinsi, sementara kita di kabupaten susah, meskipun memang ya dia memang punya punya popularitas yang bagus, tapi kan secara elektabilitas, tapi secara personal dengan pemerintah daerah kurang. Ini apa saya? Ya, nah kemudian untuk menjadi wakil ada 4 gitu wakil. Ya, sebaiknya memang per jenjang harus diisi. Wakil 1 kalau dia ketuanya SMP, mungkin wakilnya SD, SMA, SMK, ya dari jenjang departemen agama. Ya, ini sudah usul teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau ada pola lain yang menurut kalian itu bagus, ya silakan monggo. Sebenarnya saya tidak ada intervensi. Oke, baik. Oke. Oh, ada nih, silakan. Ya, silakan. Suara saya kuat. Nama saya Imari, SPD MPD dari Kecamatan Bajet, SDN 01 Bonglai. Yang saya pertanyakan sekarang, untuk pemilihan kedua, apa cukup dengan yang di depan, Mas Nurdianto? Ya, atau
Pak Nyoman, Bang Hidar Ali atau Bung Hajar dan Pak Tugul Santo untuk memandu kita, atau memang orang berlima ini udah termasuk tim formatur, atau kita ada tim formatur lain yang saya tanyakan pertama. Yang kedua, kalau memang yang bapak-bapak yang di depan, ibu-ibu yang ada di depan memang udah mewakili kami yang ada di sini, udah termasuk tim formatur untuk memilih ketua dan segala semacamnya nanti, maka saya akan sekarang juga kan saya akan memunculkan jagoan saya, ketua saya. Kalau saya cocoknya Pak Nyoman Mardau sendiri kalau saya, ya. Kalau saya, selain dia senior saya tahu beliau guru saya. Ya, dia sama dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kebetulan pengurus ini khususnya ketua, memang kita melakukan aklamasi saja. Jadi karena kita akan membutuhkan sosok-sosok yang memang kita sudah tahu bagaimana dedikasinya. Jadi memang benar, kita memang sebelum hari ini kita sudah beberapa kali mengadakan musyawarah untuk bagaimana teknis pelaksanaan pemilihan ketua ini. Jadi untuk itu ini kan kita langsung saja. Kita sudah punya calon nih di sini. Baik, yang pertama kita ini tulis Bapak Nyoman Mardawa. Untuk tulis. Oke. Baik, sudah tulis. Apakah ada lagi yang bersedia mencalonkan untuk menjadi ketua IKONAS Kabupaten Karakanan? Ya. Cukup ya? Makanya sudah yang diharapkan tidak terlalu lama-lama kita sudah tahu bagaimana dedikasi Pak Nyoman. Nah, jadi untuk hari ini karena mungkin tidak ada lagi ya yang mencalonkan untuk menjadi ketua. Belakang, belakang. Semua ya, setuju semua ya. Oke, baik. Nah, kita tadi ada musyawarah, voting dan aklamasi. Nah, tadi kita sudah ketemu untuk Pak Nyoman Mardawa sebagai Ketua Umum IKONAS Kabupaten Karakanan. Apakah disetujui beliau menjadi Ketua Umum IKONAS Kabupaten Karakanan? Baik, gimana? Ada dulu Pak Nyoman ya, Mas Biar. Baik. Terima kasih Pak Lili. Kita tanya dulu Pak Nyoman Mardawa untuk Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu percayakan ini untuk saya ditunjuk kemudian disepakati menjadi ketua umum. Secara pribadi saya akan siap untuk mengemban amanah ini. Dan mudah-mudahan nanti untuk wakil ketua dan pengurus harian khususnya bisa bekerja sama dalam rangka bagaimana kita melaksanakan program ini. Demikian mungkin jawaban saya untuk sementara. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Kita sudah sama-sama mendengarkan beliau bersedia menjadi Ketua IKONAS Kabupaten Karakanan. Untuk itu nanti mari sama-sama kita dukung, kita bantu beliau untuk sama-sama mensukseskan program kerja di IKONAS Kabupaten Karakanan. Oke, terima kasih Pak Nyoman Mardawa. Oke, jadi nanti ini sudah terpilih ketua. Nanti kita akan membentuk tim formatur untuk membentuk kepengurusan baik kepengurusan inti maupun kepengurusan yang lain. Jadi nanti kita mungkin jeda sebentar, istirahat sebentar. Kita akan bentuk tim formatur, kita ngobrol sebentar. Untuk itu nanti saya mohon ada perwakilan dari SMP, ada perwakilan dari SMA, dari SD untuk kita ngobrol sebentar. Kita rapat kecil sebentar untuk bentuk tim formatur. Nanti setelah itu akan kita sampaikan semua ke yang hari pada siang hari ini. Oke, mungkin cukup ya, cukup untuk keputusan intinya yaitu untuk ketua. Untuk itu, gimana kita skor sebentar? Kita skor sebentar untuk tim formatur, ya, untuk tim formatur. Sekarang jam berapa kita skor?
20 menit. Ya, kita skor pertemuan kita 20 menit untuk membentuk tim provokator sekaligus kita mencari keputusan. Nanti saya minta nanti